燕王造反了！誓死不能让燕王踏入城门！Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang merupakan adik dari sang kaisar datang menerobos ke markas pangeran kelima karena ingin menyelamatkan seorang wanita yang sebelumnya ia telah racuni, dan wanita tersebut bernama Wei Yang. Namun niat baik dari pria itu yang bernama Bei Chen ini langsung diabaikan oleh Wei Yang karena Bei Chen yang sebelumnya telah membunuh ayah dan keluarganya. Bahkan Bei Chen yang dihadang oleh pangeran kelima yang merupakan keponakannya sekaligus suami dari Wei Yang. Bei Chen yang saat ini memiliki rasa bersalah atas kesalahannya yang telah membantai keluarga Wei Yang, sehingga ia pun meminta maaf. Bahkan ia juga ingin membawanya pergi menemui sang tabib karena sebelumnya ia juga telah meracuninya. Namun niat baiknya itu ditepis oleh mereka yang sudah tidak mempercayainya lagi dengan menganggap Bei Chen yang datang ke sini hanya memiliki niat untuk membunuh Wei Yang, sehingga pertarungan singkat pun terjadi. 燕王造反了！誓死不能让燕王踏入城门！就算我粉身碎骨， Bahkan Wei Yang dari atas langsung melepaskan anak panahnya kepada Bei Chen hingga terluka parah. Namun tak lama setelah itu, Wei Yang yang tubuhnya sudah keracunan, tiba-tiba ia menjadi lemas dan jatuh ke bawah. Sesaat ia mengingat kejadian sebelumnya ketika Bei Chen meminta kepada sang kaisar kalau ia ingin dinikahi olehnya. Namun di sana ia menolak permintaan Bei Chen karena sejak awal ia memang sudah dijodohkan dengan pangeran kelima. Diceritakan ayah dan keluarganya yang dibantai oleh Bei Chen atas perintah dari sang kaisar karena Bei Chen telah memfitnah ayahnya yang merupakan seorang jenderal kerajaan dengan alasan telah berencana ingin membunuh sang kaisar dengan beberapa bukti palsu yang dibuat olehnya. Dengan penuh dendam terhadap Bei Chen, Wei Yang pun berjanji akan membunuhnya suatu saat nanti. 你我之间的血海深。 Dan tiba-tiba ia berada di sebuah tempat. Di sana ia merasa terkejut kenapa ia berada di sini, dan ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya, seketika ia pun menyadari kalau sepertinya ia pernah mengalami kehidupan seperti ini. Dan apa yang disadarinya itu adalah benar ketika ia melihat Aiyue yang merupakan pelayan pangeran kelima itu datang dan ingin menemui dirinya. Dengan penasaran lalu ia pun bertanya kepadanya tahun berapa sekarang, dan Aiyue menjawab kalau hari ini tanggal 15 bulan 1 tahun Jiao Yao. Mengetahui hal itu ia pun bertanya-tanya kenapa ia bisa hidup kembali ke 3 bulan yang lalu. Aiyue yang datang ke sini berniat untuk menjemputnya atas perintah pangeran kelima karena ingin bertemu. Wei yang lalu meminta Aiyue untuk memberitahukan kepada pangeran kelima kalau malam ini ia tidak bisa menemuinya karena ia memiliki urusan mendadak untuk menemui sang ayah. 在这帮我等明轩，你去跟他说，我有急事要回去找我。 Lalu dengan segera ia pun masuk ke dalam pavilion dan melihat Bei Chen juga berada di sini. Sesaat ia mengingat kalau dulu ia yang pernah menyelamatkannya di sini. Namun karena pertemuan itulah membuat keluarganya difitnah olehnya. Maka dari itu ia akan mengubah takdir di kehidupan ini dengan membunuhnya sekarang sebelum Bei Chen memfitnah dan membantai keluarganya di suatu hari nanti. Namun di kehidupannya ini, Bei Chen justru menolong dirinya dari beberapa serangan pasukan misterius.
Dengan waktu bersamaan terlihat seorang jenderal yang bernama Sangguan sedang memberikan perintah kepada pasukannya kalau besok merupakan perjamuan keluarga kaisar sehingga mereka tidak boleh ada kesalahan apapun dalam menjaga kerajaan. Dan tak lama kemudian Wei Yang pun datang yang langsung memeluk jenderal Sangguan yang ternyata jenderal ini merupakan ayahnya. Di sana Wei Yang begitu bersedih dan juga sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Namun di sini ayahnya justru merasa aneh kepadanya karena tiba-tiba anaknya ini memeluknya. Padahal sebelumnya Wei Yang tidak pernah melakukan ini. Dan Wei Yang menjelaskan kalau tadi ia bermimpi buruk melihat ayahnya mati dibunuh, yang membuat sang ayah tertawa karena itu hanyalah mimpi dan meminta anaknya ini untuk tidak usah khawatir lagi. 再也见不到。 Hingga keesokan paginya, ketika ia bersama ayahnya, tiba-tiba dari belakang pangeran kelima yang bernama Ming Xuan ini melempar sepucuk bunga ke kepalanya. 明轩， Wei Yang yang mengetahui hal itu langsung meminta maaf kepadanya karena semalam ia telah mengingkari janji untuk menemuinya. Mendengar hal itu, Ming Xuan lalu mengatakan kalau ia memiliki buah yang begitu enak khusus untuknya yang saat ini berada di dalam ruang pendingin yang ia dapat dari kerajaan tetangga. Oleh karena itu ia akan mengambilnya dan meminta Wei Yang untuk menunggu di tempat yang biasa kita bertemu. 那晚点老地方见。 Namun di sana Wei Yang justru bertemu dengan Bei Chen yang memintanya untuk bertanggung jawab karena sebelumnya ia terkena serangan dari pasukan misterius hanya demi menyelamatkannya. 那本王身上的伤本谁所赐？ Ming Xuan yang dalam perjalanan langsung dicegah oleh pengawal milik Bei Chen. Namun Ming Xuan tetap memaksa untuk ke sana karena ia memang berniat ingin menemui Wei Yang. Dan ia yang telah bertemu begitu terkejut karena di sana juga terdapat Bei Chen yang merupakan pamannya. Lalu ia memperkenalkan Wei Yang kepadanya kalau wanita ini merupakan calon istrinya. 她是上官将军的独女。 是我无意叨扰了皇叔，我们先走吧。 Setelah pergi meninggalkan sang paman, Ming Xuan lalu memberikan buah tersebut yang ternyata itu adalah buah strawberry. Setelah mencicipinya, Wei Yang mengatakan kalau ia telah mendengar dari ayahnya kalau ada pertunjukan kembang api di perjamuan keluarga kerajaan malam ini dan apakah boleh ia memintanya untuk membatalkannya. Karena beberapa hari yang lalu ada kebakaran di pinggiran kota akibat menyalakan kembang api sehingga ia takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap sang kaisar. Mendengar hal itu Ming Xuan memintanya untuk tidak perlu khawatir karena kembang api yang digunakan oleh kerajaan sangatlah aman, apalagi ada Jenderal Sangguan yang hebat dan pastinya akan menyelamatkan sang kaisar. Wei Yang sudah mengetahui di kehidupan sebelumnya kalau awal terjadinya pembantaian keluarganya itu akibat dari serangan kembang api tersebut, yang dimana Bei Chen memfitnah ayahnya telah merencanakan pembunuhan terhadap sang kaisar dengan menggunakan kembang api yang saat itu menyerangnya. Sehingga di kehidupan kali ini ia memaksa Ming Xuan untuk membatalkannya dan ia pun berpura-pura dengan alasan kalau ia tidak menyukai kembang api. Jika itu masih dilakukan, maka ia tidak bisa tidur akibat takut melihat kembang api tersebut. Ming Xuan yang baru mengetahui itu, ia akan berusaha meminta sang kaisar untuk membatalkan menggunakan kembang api dalam perjamuan kali ini. Hingga di malam harinya, Ming Xuan memberitahukannya kalau ia telah berhasil membujuk sang kaisar untuk membatalkan menyalakan kembang api tersebut, yang membuat Wei Yang begitu senang dan langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka melihat kembang api di atas sana yang membuat mereka berdua terkejut, yang ternyata itu ulah dari Bei Chen. Dan Bei Chen yang ingin menolong kaisar lalu dihentikan oleh Wei Yang karena jika sang kaisar ditolong olehnya, maka kaisar yang memiliki hutang budi kepadanya. Bei Chen pun akan meminta kaisar untuk membunuh Jenderal Sangguan yang merupakan ayahnya beserta seluruh keluarganya dengan memfitnah kalau ini telah direncanakan oleh ayahnya untuk membunuh sang kaisar. Kaisar yang tidak dijaga, lalu Ming Xuan datang untuk menyelamatkannya, hingga pada akhirnya ia pun terluka karena terkena serangan dari kembang api tersebut. Setelah itu Ming Xuan yang telah diobati oleh sang tabib, ia pun lalu keluar dan sang kaisar sangat berterima kasih kepadanya karena semalam sudah menyelamatkan dirinya. Bahkan ia akan mengabulkan apapun yang diinginkan oleh anaknya ini. Dan Ming Xuan menjelaskan kalau ia bersama Wei Yang saling menyukai, sehingga ia meminta ayahnya ini untuk merestui mereka berdua untuk menikah. Dan sang kaisar yang mendengar permintaan itu, ia pun akan mengabulkannya. Namun tiba-tiba Bei Chen pun datang.
Di sana Bei Chen menjelaskan kalau insiden akibat kembang api semalam bukan karena kecelakaan, melainkan ada yang sengaja merencanakan untuk mencelakai sang kaisar karena baru saja ia memeriksa peralatan kembang api dan memang ada yang memanipulasinya agar kembang api tersebut mengenai sang kaisar. Mendengar laporan itu, sang kaisar begitu marah dan meminta Ming Xuan yang merupakan pangeran kelima ini untuk menyelidiki kasus tersebut. 那我去彻查清楚。 是。 Hingga di pagi harinya, Wei Yang yang menemani ayahnya yang sedang merawat bunga di halaman kediaman mereka. Tiba-tiba mereka kedatangan pasukan kerajaan dan mendapatkan sebuah titah dari sang kaisar dengan menjelaskan kalau Wei Yang yang merupakan anak dari Jenderal Sangguan yang memiliki hati yang baik dan paras yang cantik. Sang kaisar pun menyetujui pernikahan Wei Yang bersama Bei Chen dan pernikahan akan diadakan 3 bulan lagi, yang membuat Wei Yang begitu terkejut mendengarnya karena kenapa bukan Ming Xuan yang akan menjadi calon suaminya. 于燕王殿下叶北辰。 Lalu tak lama kemudian Bei Chen pun datang bersama pasukannya yang telah membawa hadiah pernikahan untuknya. 这是何意啊？上官将军， Di sana Wei yang marah lalu bertanya kenapa sang kaisar mendadak untuk menikahkan ia bersamanya, padahal ia bersama Ming Xuan saling mencintai. Apalagi Ming Xuan itu merupakan keponakannya Bei Chen sendiri, yang ternyata sebelumnya Bei Chen pernah menemui sang kaisar dengan menjelaskan kepadanya kalau pertunjukan kembang api itu merupakan tanggung jawab Ming Xuan, dan semalam kembang api itu bermasalah sampai ingin melukai sang kaisar. Ia yang menyelidiki kasus ini merasa aneh terhadap Ming Xuan yang sepertinya memang sudah mengetahui kalau kembang api tersebut akan menyerang sang kaisar. Oleh karena itu Ming Xuan pun menyelamatkannya. Di sini ia juga menjelaskan jika Ming Xuan terpilih menjadi putra mahkota dan menikahi Wei yang merupakan anak dari Jenderal Sangguan yang memiliki ribuan pasukan keluarga Sangguan, besar kemungkinan jika Ming Xuan memiliki ambisi untuk menguasai kerajaan ini, maka sang kaisar akan diturunkan dari jabatannya. Oleh karena itu ia memiliki sebuah cara, yaitu meminta sang kaisar untuk menikahkan ia bersama Wei Yang. Ia lalu menunjukkan sebuah plakat militer kepadanya. Plakat ini pemberian kaisar terdahulu yang merupakan ayah mereka berdua. Jika memang ia berniat ingin menguasai kerajaan, mungkin dari dulu ia sudah melakukannya dengan menggunakan plakat ini, karena plakat ini mampu memerintahkan semua pasukan yang ada di dunia ini. Alasan ia ingin menikahi Wei Yang bukan karena ingin menguasai pasukan milik keluarga Sangguan dan memberontak kerajaan, namun ia memiliki sebuah alasan tersendiri yang tidak bisa ia beritahukan kepada sang kaisar saat ini. Kembali ke masa sekarang, Wei yang menyadari kalau Bei Chen ingin menikahi dirinya karena memang ingin menguasai pasukan milik ayahnya. Ia pun akan membunuhnya sekarang juga. Namun tindakannya itu langsung dihentikan oleh ayahnya tersebut dan meminta Bei Chen untuk masuk ke dalam. 既然如此，还请王爷到底。 取消婚约。 Wei yang lalu menemui Ming Xuan dan membicarakan pernikahan mereka yang telah dibatalkan oleh Bei Chen. Dan di sana ia juga sudah mengetahui alasan Bei Chen ingin menikahi dirinya karena ingin menguasai pasukan keluarga miliknya agar Bei Chen bisa memberontak kerajaan dan menurunkan sang kaisar dari jabatannya. Oleh karena itu, mereka harus melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Wang yang merupakan wakil Jenderal Sangguan. 花气味一模一样， 去寻找线索。 我跟你一起去。 Namun setelah mereka ke sana, mereka melihat Jenderal Wang yang sudah tidak bernyawa dibunuh oleh seseorang. Lalu tak lama kemudian Bei Chen pun datang dengan menuduh kalau Ming Xuan lah yang telah membunuh sang jenderal. Walaupun mereka menepis tuduhan tersebut, namun bukti sudah di hadapan mereka. Bei Chen lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ming Xuan, sedangkan ia akan membawa Wei Yang ke kediamannya. 回府就地开押，等候问讯。 Di sana ia meminta Wei Yang untuk tidak usah dekat lagi dengan Ming Xuan karena saat ini Wei Yang sudah menjadi calon istrinya. Namun Wei Yang menjelaskan kalau Ming Xuan tidak bersalah karena yang membunuh Jenderal Wang bukanlah Ming Xuan. Tak lama kemudian datang seorang pengawal yang melaporkan kalau saat ini sang kaisar sedang sakit karena mendengar kalau Ming Xuan yang merupakan pangeran kelima telah membunuh Jenderal Wang. Lalu Wei Yang sesaat mengingat kejadian kemarin di saat sang kaisar batuk memuntahkan darah yang tiba-tiba keluar seekor serangga, dan ia menyadari kalau kaisar sakit bukan karena mendengar Ming Xuan ditangkap, melainkan ada orang yang telah meracuninya dengan menggunakan serangga sihir tersebut, dan ia curiga kalau Bei Chen lah yang melakukannya. 彻底解除婚约。
Singkatnya, Wei Yang masih berada di kediaman Bei Chen. Ia tak sengaja masuk ke dalam goa rahasia dan di sana terdapat Bei Chen yang sedang bermeditasi. 居然还有这么个地方！ Bei Chen yang menyadari kalau ada orang yang masuk ke dalam goa rahasianya, ia pun langsung mengejarnya. Dan setelah keluar, tiba-tiba Wei Yang pun menyerangnya. Wei yang kalah lalu pergi dari sana dengan memegang sebuah benda sihir yang ia curi dari Bei Chen, dan ia mencurigai kalau benda inilah yang telah meracuni sang kaisar dengan menggunakan sihirnya. Sementara di luar sana, Jenderal Sangguan yang merupakan ayahnya Wei Yang datang dengan meminta Bei Chen untuk mengizinkan anaknya tersebut untuk pulang. 既然如此，那本将就在此等。 Tak lama kemudian Wei Yang pun keluar dan menghampiri sang ayah dengan berpura-pura meminta ayahnya itu untuk kembali pulang, sekaligus memberikan benda sihir milik Bei Chen kepadanya dengan tujuan menyelidiki fungsi dari benda tersebut. 放心吧，爹。 Setelah sampai di kediamannya, Jenderal Sangguan lalu membaca surat dari Wei Yang menjelaskan kalau benda sihir ini merupakan bukti kalau Bei Chen telah meracuni kaisar dengan menggunakan benda ini. Namun ia meminta sang ayah untuk menyelidikinya secara diam-diam karena Bei Chen merupakan orang yang sangat licik. 爹，这是叶北辰谋害皇上的罪证。 Hingga singkatnya Jenderal Sangguan yang terluka dan dihampiri oleh Wei yang kembali pulang untuk menjenguk ayahnya. Di sana sang ayah menjelaskan kalau orang yang telah melukainya semalam memakai topeng. Bahkan teknik bela dirinya sangatlah hebat. Ia tidak tahu apakah itu Bei Chen atau bukan, karena orang yang memiliki bela diri hebat sangatlah banyak di kota ini. Walaupun orang itu telah memukul ia hingga pingsan, namun dada sebelah kiri orang tersebut juga terkena tabak facing miliknya dan pasti akan meninggalkan sebuah bekas. Oleh karena itu ia meminta Wei Yang untuk melihat apakah dada sebelah kiri Bei Chen terdapat luka dari serangannya atau tidak. 爹之杀，他不但打容易。 Ia yang ingin mengecek dadanya lalu membawanya ke sebuah tempat pembuatan baju pengantin, dan di sana ia berpura-pura dengan meminta Bei Chen untuk melepaskan bajunya agar ia bisa mengukurnya. Di kesempatan itulah ia langsung membuka dada sebelah kirinya, namun di sana ia tidak melihat bekas tersebut yang membuat Wei Yang begitu terkejut. Setelah itu ia pun kembali menemui ayahnya dan memberitahukannya kalau di dada sebelah kiri milik Bei Chen tidak memiliki sebuah luka. Mendengar hal itu sang ayah memintanya untuk tidak perlu khawatir karena sebelumnya ia sudah memerintahkan pasukannya untuk membawa benda sihir tersebut kepada sang kaisar. 爹虽然受了伤，但已经按照你的计划。 Kaisar lalu meminta Wei Yang untuk menjelaskan maksud dari benda ini, dan Wei Yang mengatakan kalau benda ini merupakan benda sihir milik Bei Chen yang di dalamnya terdapat seekor serangga yang berguna untuk meracuni sang kaisar. Mendengar hal itu sang kaisar lalu meminta Bei Chen untuk menjelaskan apakah ucapan Wei Yang ini benar. Bei Chen pun lalu memberitahukan mereka kegunaan dari benda sihir tersebut, serangga apapun yang masuk ke dalam benda ini dan dia berikan setetes darah dengan menggunakan kekuatannya, maka serangga itu akan menjadi sebuah obat. Oleh karena itu ia meminta sang kaisar menghancurkan serangga ini menjadi bubuk untuk mengetahui semua kebenaran ini. Lalu sang kaisar pun meminum ramuan tersebut yang seketika asmanya pun menghilang. Sang kaisar yang sangat senang karena Bei Chen berhasil mengobati asmanya ini. Ia pun memintanya untuk menyebutkan keinginannya dan ia akan mengabulkannya. 皇上可谓是忠心一片呐、 Di sana Bei Chen hanya ingin pernikahan ia bersama Wei Yang dimajukan 1 bulan dan kaisar pun menyetujuinya. Dalam perjalanan pulang, Wei Yang sudah mencoba segala cara untuk menggagalkan pernikahan mereka, namun kenapa justru semakin dekat dengannya. Dan tak lama setelah itu, terdapat pasukan misterius yang menyerang mereka. Yang ternyata itu Ming Xuan bersama pasukannya yang berhasil membawa Wei Yang kabur dari sana. Di sana Wei Yang meminta Bei Chen untuk tidak membunuh Ming Xuan, namun Bei Chen menjelaskan kalau Ming Xuan sudah melanggar hukum kerajaan karena sudah kabur dari penjara, bahkan menculik Wei Yang merupakan calon istrinya.
Bei Chen lalu memberikan dua pilihan kepadanya, yaitu meminta Wei Yang mengambilkan darah jantung Ming Xuan untuk dirinya dengan menggunakan senjata ini, atau ia akan memberikan hukuman penjara kepadanya. Wei yang tidak ingin Ming Xuan dihukum, ia pun mengambil senjata tersebut untuk menyerang Ming Xuan dan mengambil darah jantungnya. Namun ternyata Wei Yang justru menyerang Bei Chen dengan menggunakan senjata tersebut, hingga Bei Chen pun terluka. Bei Chen yang marah lalu mengancamnya akan membunuh seluruh keluarga Sang Guan jika memang Wei Yang masih berhubungan dengan Ming Xuan dan tidak ingin menikah dengan dirinya. 少爷不能。 Bahkan Kaisar pun memarahi Ming Xuan yang telah keluar dari penjara, dan di sana ia akan mencabut hukumannya. Namun dengan syarat Ming Xuan tidak boleh mengganggu Wei Yang lagi, yang membuat Ming Xuan begitu bersedih. 情爱蒙昏了头脑，皇叔也不朝令夕改。从此以后，为二圣告退。为了一个女人能刺杀亲王。 Namun setelah itu, ia yang kembali ke kamarnya. Ming Xuan yang selama ini dianggap lemah oleh orang-orang, ternyata memiliki kekuatan hitam. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.